Oke, Gary, kita nanti kan akan kumpul di 17 Desember itu memang apa ya seperti apa namanya ibu-ibu akan diajak untuk menyiapkan satu makanan gitu. Tapi ada ide bahwa kalau mereka lagi masak, kemudian anaknya itu ngerecokin gitu ya, ngerecokin. Bisa nggak ya kita memasukkan ide untuk bercerita atau mendongeng supaya mereka itu tidak jadi ngerecokin, tapi justru kegiatan itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan ada unsur mendongengnya. Paman Gary ini biasanya banyak sekali ide ya. Itu yang pertama. Yang kedua Gary ya. Yang kedua ya, biasanya tuh kalau makan itu kan anak itu untuk duduk 30 menit itu sangat sulit gitu ya. Bisa nggak kita memasukkan ide mendongeng karena makan itu dia tidak boleh ada distraksi, tapi saya sering kali menyampaikan kalau dia mainnya itu karena memang kan benar seperti Gary tadi bilang bisnisnya anak itu nomor 1 main. Jadi artinya makan itu juga biar kerasanya seperti main gitu ya. Mungkin Gary punya ide ya, biasanya Gary itu kalau ngelihat anak ngapain gitu tidak mau mengganggu tapi menghubungkan kegiatan makan itu dengan isi dari apa yang kita mau sampaikan ke anak sehingga dia tidak ada distraksi, maksudnya bukan sambil nonton TV atau sambil sesuatu yang tidak berhubungan dengan makanan, misalnya dia susun balok padahal dia harus makan. Boleh Gary memberikan ide dari kedua masalah ini gitu ya? Oke, silakan Gary. Oke, jadi ada dua hal yang Bu Dr. Tiwi tadi sampaikan. Yang pertama adalah proses membuat makanannya atau memasaknya istilahnya ya. Lalu yang kedua adalah proses memberikan asupannya atau mengajak mereka makan. Yang pertama untuk prinsip dasar pada saat kita mengajak si anak ada dalam proses membuat makanan. Prinsip paling awal ini juga merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh KPAI adalah prinsip keamanan. Dokter Tiwi dan orang tua semua pasti sudah tahu bahwa proses memasak adalah bukan kegiatan anak-anak sebenarnya. Tapi kita yang orang dewasa bisa memilih beberapa aktivitas di dalam kegiatan memasak itu yang bisa dianak-anakan. Contoh, bukan memotong-motong dengan pisau tajam, tapi misalnya menaburkan kejunya, misalnya. Bukan juga dengan proses dekat dengan kompor apinya, tapi misalnya menggulung telurnya. Itu yang bisa dilakukan untuk kemudian mengajak anak-anak, karena dia bisa bermain. Ada motorik tangannya bekerja, menaburkannya. Kan nanti jadi berantakan, Paman Gary dapurnya kotor. Gak apa-apa Bu. Ya, gak apa-apa, betul. Setuju, gak apa-apa. Itu namanya eksplorasi. Gitu. Kalau yang makan, saran Dokter Tiwi. Artinya proses memberikan asupan atau makanannya, tetap memang ini tidak boleh ada distraksi. Tapi cara penyampaiannya adalah dengan bermain. Contoh dengan bermain misalnya. Saya memegang 1 sendok, yuk sekarang pesawatnya mau terbang. Pesawat belok dulu ke kiri, belok ke kanan. Sekarang pesawatnya benar. Semua ibu pasti pernah melakukan. Ini yang dipegang adalah sendok makan. Tapi kemudian menjadi pesawat adalah semua imajinasi yang memang hanya ada di dunia dongeng. Nah inilah menyampaikan dengan cara bermain tadi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu metode menolong orang tua pada saat punya kesulitan untuk memberikan asupan makanan kepada anak-anaknya. Supaya mereka juga nggak jadi kabur nanti. Gitu Dokter Tiwi. Hebat banget Gary. Saya jadi berhayal nih. Paman Gary nanti 17 Desember. Mungkin kita akan sama-sama melakukan dengan orang tua ya. Karena saya sedih juga kalau lihat orang tua kok stres banget ya. Padahal anaknya lucu banget gitu. Artinya kadang-kadang cahaya ibu, wajah ibu itu kayak malaikat itu. Jadi saya rasa sih ini bukan sesuatu yang kita harus stres gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kita mau mengajak ibu-ibu itu harus melakukannya dengan fun gitu ya, sehingga menjadi ibu masa anak itu bukan sesuatu yang kita harus kayak stres banget gitu ya. Jadi artinya semua dilalui dengan happy seperti Paman Gary hari ini. Ibu Dokter Tiwi dan juga teman-teman pasti tahu bahwa kondisi kejiwaan psikologi sang ibu pada saat berinteraksi dengan anak tanpa bicara, anak bisa merasakan loh.
Ya, betul, bisa merasakan dokter. Betul, jadi pada saat seorang ibu sedang galau, sedih, tertekan, depresi, walaupun ini makan Yuna, anak bisa ngerasakan Bu. Kasihan mereka nanti. Betul. Tapi kalau ibu happy. Ya. Paman Geri, ini nanti yang terakhir kali sebelum kita berpisah gitu ya. Nanti karena Paman Geri harus seru itu kalau ada orangnya gitu kan. Jadi ada nggak yang Paman Geri mau sampaikan di dalam rangka Hari Mendongeng Nasional ini, tanggal hari ini kan jatuhnya ya? Iya, betul ya? Betul ya? Ada nggak yang mau disampaikan kepada orang tua yang di sini memang kita berharap kegiatan mendongeng itu atau kegiatan mengenalkan buku itu bisa sedini mungkin dikerjakan oleh orang tua. Silakan sebagai pesan dalam rangka Hari Mendongeng Nasional 28 November tahun ini. Ya, silakan Paman Geri. Ya. Terima kasih Dokter Tiwi. Jadi teman-teman, para orang tua, moms juga yang mungkin pernah selama ini mendengar ada yang namanya dongeng untuk anak-anak. Saya memang tukang dongeng ceritanya gitu ya. Tapi bukan berarti saya yang terbaik. Karena untuk anak-anak, pendongeng terbaik di dunia adalah orang tuanya sendiri. Itu yang harus menjadi satu. Itu orang. Jadi bukannya panggil Paman Geri yuk kita nanti adain pesta ulang tahun anak-anak. Saya senang, tapi the most important part adalah orang tua yang mencoba untuk bercerita kepada anaknya. Sehingga momentum Hari Dongeng ini adalah momentum saya dan juga teman-teman pendongeng yang lain untuk memberikan kegiatan ini sebagai salah satu ungkapan kami, kerinduan kami. Yuk, Mam, Ibu, Bunda, Ayah, Papa mendongengi buat anak-anak di unit terkecil sendiri. Unit terkecil itu apa? Bukan di kantor, di rumah. Untuk anak. Untuk anak-anak bercerita. Lewat apa ceritanya Paman Geri? Aku nggak ngerti caranya. Ada banyak buku. Tapi kan kegiatannya aku repot lagi memasak. Ajak anak untuk membuat makanannya dengan bercerita. Nanti tanggal 17 kita akan kasih tahu ya Dokter ya. Nah itu adalah momentum hari ini. 28 November Hari Dongeng ini sekaligus saya ingin mengingatkan semuanya. Yuk kita sama-sama bercerita mendongeng kepada anak-anak di rumah masing-masing. Walaupun anak mungkin belum mengerti, walaupun anak cuma tahan duduknya 3 menit, tapi cobalah. Karena suatu saat nanti, kayak Dokter Tiwi tadi bilang, kita pada saat dewasa nanti akan teringat dengan masa kecil dulu. Pada saat saya diceritakan oleh nenek, oleh ayah dan ibu, pasti perilaku yang tabiat sama ini akan diturunkan kepada anak-anaknya yang selanjutnya. Oh, itu kebahagiaan yang tidak terbayar, Ibu. Itu tidak terbayar. Suatu saat nanti misalnya anak kita kalau sudah dewasa bilang begini, Ma terima kasih, aku dulu waktu kecil didongengin, sekarang aku bisa dongengin cucu-cucumu. Tuh. Itu luar biasa Dokter Tiwi. Mudah-mudahan Paman Geri nanti malam orang tua mulai kegiatan ini, baik pakai buku maupun tidak pakai buku, gitu ya. Lakukan saja ya. Tidak usah panjang-panjang, sesuaikan dengan panjang-panjang. Ya, kemampuan bayi. Walaupun aku cuma bisa jadi monyet, boleh jadi monyet terus monyetnya senang mau jalan-jalan di tempat itu, boleh. Ya. Oke, Paman Geri, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu 17 Desember ya. Di tempatnya di dekatnya Bunda, tentu saja di Cikang Restoran ya. Bye-bye, makasih ya. Terima kasih Dokter Tiwi. Ya, dadah.